Kok bisa JJ yang dipilih? Dari mana JJ kenal sama Coach Shin? Saya doang yang kenal, Coach Shin mah nggak kenal saya. Tapi waktu itu ada teman translator yang kasih kerjaan freelance, translate 3 hari untuk bantu translate pelatih baru. Oke. Kabarnya banyak exco gitu ya. Ini saya dengar beberapa sumber banyak exco yang masih menginginkan Coach Shin untuk kembali. Oh, ini info A1 kah? Ya, walaupun bukan sebagai pelatih timnas senior ya, karena Iya, pelatih timnas senior sekarang sudah ada Coach John Herman. John Herman. Ya, mungkin kembali untuk menangani timnas-timnas kelompok umur nih. Gitu. Itu JJ pernah dengar kayak gitu nggak, J? Dengar sih dengar. Saya juga kan lihat Instagram dan TikTok kan banyak apa berita beredar gitu kan. Ya nonton sih, lihat sih ya. Tapi sampai sekarang lihat saya sih belum pernah ada ya. Ya, jadi cuma hanya rumor saja mungkin menurut saya. Tapi nggak tahu, mungkin bisa aja lewat orang lain disampaikan ke coaching kan saya nggak tahu juga. Kira-kira kalau seandainya muncul tawaran-tawaran itu lagi gitu, J. Ini menurut JJ kalau ini. Pribadi. Menurut pribadi JJ. Kira-kira Coach Shin bakal terima nggak? Bukan menurut pribadi coaching ya, Iya. tapi menurut pribadi saya. Ya kan. Jadi menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya Bakal terima nggak Coach Shin? tergantung tawarannya. Mungkin syaratnya pasti akan lebih banyak, lebih detail lagi dari sebelumnya harusnya. Kan pernah kejadian yang Iya. sulit diterima sebenarnya. Iya. Ya semua orang tahu lah ya maksudnya. Dan mungkin itu yang diperkuat mungkin secara detail isinya mungkin. Mungkin ya. Ya makanya kan isu-isu itu banyak orang kan masih belum move on ya, karena apa yang Coach Shin berikan untuk timnas Indonesia ini sangat luar biasa juga. Sebetulnya kalau di mata JJ sendiri seperti apa sih sosok seorang Sintayong ini? Menurut saya. Heeh. Saya pengen denger dulu dari bener abang-abang bagaimana. baru saya bisa jawab juga kan maksudnya seperti apa maksudnya sosok Di balik layar lah, istilahnya di balik layar. layar timnas Indonesia nih. JJ waktu itu kan dipilih Coach Shin tahun berapa tuh, J? tahun 2000 akhir ya? Iya, akhir 2019. Akhir 2019. Betul. Kok bisa JJ yang dipilih? Dari mana JJ kenal sama Coach Shin? Saya doang yang kenal, Coach Shin mah nggak kenal saya. Tapi waktu itu ada teman translator yang kasih kerjaan freelance, translate 3 hari untuk bantu translate pelatih baru. Oke. Jadi itu harus diskusi tentang kontrak lebih detail dan lain-lain. Sampai hari ketiganya itu harus tanda tangan kontrak. Jadi saya bantu itu dan di situ ya mungkin Coach Shin juga melihat saya juga pernah main bola sebelumnya. Jadi mengerti bola dan juga suka bola dan masalah translate juga selama diskusi sama PSSI itu nggak ada masalah. Jadi mungkin Coach Shin juga oke dan PSSI juga ya oke. Jadi akhirnya saya lanjut terus. Oke, Ya. kan setelah itu kan setelah terpilih kan di mana ada Coach Shin selalu ada JJ. tuh. Iya. Di mana ada Coach Shin selalu ada JJ gitu. Iya itu di depan kamera, di depan layar mungkin. Itu ibarat perangko tuh. Iya. Selalu Nempel mulu. betul. Kalau udah ngelihat, kalau pokoknya udah nggak bisa dipisahkan lah Nggak bisa bahasanya. dipisahkan Iya, soalnya kan tuh. di lapangan golf kan nggak ada kamera kan. Jadi saya nggak ada di situ kan. Jadi kalau di lapangan bola kan wartawan datang, jadi Iya. kamera ada, jadi makanya saya kelihatan terus. Padahal saya bukan istrinya, saya bukan pacarnya juga. Jadi saya nggak bisa nempel terus gitu. Padahal jadi ya gitulah. Waktu pertama kali ketemu Coach Shin tuh ngelihatnya gimana? Lihatnya, saya awal-awalnya kan nggak terlalu galak dekat gak? juga. Tapi setelah udah freelance selesai, tesnya pertama di Cikarang. Saya lihat orangnya disiplin dan tegas. Tugas ya. Dan fair aja sih orangnya. Oh gitu ya. Lihat. Tapi emang Korea, orang-orang Korea tuh begitu karakternya. Oh, untuk yang pernah olahraga, sports yang apa ya, secara profesional itu pasti disiplin, keras. Soalnya saya juga kan yang merasakan di Korea pas main bola. Jadi benar-benar dulu memang sering ada kekerasan juga.
Oke. kekerasan parah. Dan senioritas juga parah. Jadi kita benar-benar harus nurut walaupun beda umur 1 tahun gitu. Kayak gitu. Dengan senioritas itu ya. Senioritas Oke, oke, oke. sangat keras sih. Nah, selama jadi asistennya Coach Sin tuh ada nggak momen paling menegangkan tuh, Dik? Selama mendampingi beliau? Momen paling menegangkan, aduh tegang banget gitu. Paling menenangkan. Menegangkan. 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 Paling menegangkan itu pas pertandingan lawan Timor Leste kayaknya. Timor Leste? Lawan Timor di Bali. Leste? Iya. Lawan Timor Leste. Lawan Timor Leste. Itu apa itu? Karena SEA Games kan? bukan, itu uji coba pas Covid sih waktu itu di Uji Bali. coba yang pertama itu ya? Iya, waktu itu kayaknya 2 kali pertandingan lawan Timor Leste di Bali. Seingat saya itu. Dan pertandingan pertama itu pemain-pemain pada lengah. Oh, yang kebobolan duluan ya? Kebobolan duluan dan hampir kebobolan lagi kedua di babak pertama. Tapi untungnya ditepis sama Nadeo waktu itu. Akhirnya 1-0 selesai di babak pertama. Dan setelah babak pertama selesai, semua masuk ke ruang ganti. Nah, di situ Coach Sin benar-benar marahnya itu marah banget. Karena pemain ya maksudnya secara FIFA ranking, secara skill, secara kemampuan pasti Jauh. jauh dong di atas Timor Leste dong, Indonesia itu. Di bawahnya Indonesia. Ya, iya dong, pasti dong. Tapi kok bisa kalah dan hampir kemasukan lagi kan 2-0 gitu. Ya, jadi Coach Sin marahin mereka biar mereka bisa fokus dan sadar gitu sebenarnya. Jadi waktu itu memang sangat tegang juga situasinya waktu itu. Soal marah-marahin berarti misalkan kayak ya buat yang orang-orang yang agak-agak awam sih, maksudnya kayak nerjemahinnya juga kalau misalkan kayak Coach Sin ya nerjemahinnya juga harus Gimana tuh cara terjemahinnya? Awalnya memang apa ya, kan belum terbiasa ya, maksudnya biasanya kan kayak translate hal-hal biasa yang nggak perlu kita Pakai membuat ekspresi situasi gitu tegang ya. ekspresi Iya, gitu. iya. Jadi biasa aja, tapi Coach Sin waktu itu marah juga sama saya, maksudnya ya maksud saya marah, kamu kok nggak marah gitu translate-nya. Jadi harus ikut gitu emosionalnya gitu. Jadi akhirnya saya ikut juga gitu jadinya. Jadi saya marah juga tetap kalau misalnya mereka marah, dan lama-lama jadi kayak terbiasa juga. Oh ini membuat saya jadi marah juga. jadi ikutan. Jadi ikutan. Jadi Oke. lebih dapat gitu jadinya. Jadi saya juga harus di dalam suasana yang tegang begitu. Saya juga jadi dapat emosional itu. Jadi saya juga ikut marah gitu. Itu sih. Soalnya kan kalau nggak tahu ya, kan kayak ngelihat orang nerjemahin kan kayaknya nggak lucu gitu. Udah kayak Coach Sin, ya, no, tiba-tiba nerjemahinnya, lu jangan begini. Kan kayaknya kayak kayak nggak sih kayak pemain kalau misalkan nerjemahin kayak pemain, gimana? Makanya jadi merasa dari pihak pemain merasa kayak jadi nggak tegang gitu. Jadi kan coaching kan marah buat mereka itu fokus. Kebaikan juga Iya, kan. kebaikan pemain juga gitu. Jadi saya juga belajar untuk ikut emosinya ya Coach Sin sih sebenarnya waktu itu. Nah, sebetulnya seberapa sering Coach Sin marah kepada pemain? Sebenarnya nggak sesering itu ya sebenarnya. Maksudnya di media kan kelihatannya kayak Coach Sin tuh marah mulu gitu kayaknya. Tapi sebenarnya enggak, maksudnya Coach Sin tuh marah ketika ada pemainnya nggak disiplin atau staff yang nggak disiplin, termasuk saya juga gitu maksudnya. Jadi yang penting kita ikutin peraturan yang ada dengan baik dan intinya kita disiplin, apalagi janji, tepat janji, kita nggak akan dimarahin dan Coach Sin juga biasa aja gitu, dan malah suasananya seru kalau Coach Sin gitu biasanya. Marahnya cuman marah yang emang di situ harus dimarahin gitu lah ya, maksudnya Gitu. kayak iya. Jadi membuat tegang biar pemain lain pun sadar kalian nggak boleh begini gitu. Jadi dijadikan contoh yang tidak baik buat pemain lain gitu. Jadi kayak gitu sih.